Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Maulana. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Ilmu Filsafat Pendidikan Islam. Nah, yang pertama yaitu prinsip-prinsip demokrasi pendidikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum dapat diterapkan melalui pendekatan inklusif, dialogis, dan menghargai keberagaman, di mana setiap siswa diberikan ruang untuk bertanya, berdiskusi, dan mengekspresikan pandangan keagamaannya secara terbuka tanpa diskriminasi. Nah, guru PAI berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa memahami nilai-nilai universal Islam seperti toleransi, keadilan, dan kasih sayang dalam konteks kehidupan multitekstual. Namun, tantangan utama di era digital adalah masuknya informasi keagamaan yang tidak tervalidasi melalui media sosial dan internet. Nah, yang dapat menimbulkan pemahaman sempit, radikalisme, atau disporalisme jika tidak diimbangi dengan literasi digital dan penguatan moderasi beragam dalam pembelajaran. Nah, yaitu nomor 2, konsep pendidikan Ibnu Khaldun yang menekankan proses bertahap pengembangan akal dan penanaman adab sejalan dengan prinsip kurikulum merdeka yang menitikberatkan pada pembelajaran terdiri penguatan karakter. Nah, pengembangan kompetensi sintetis dan keduanya dapat diwujudkan dalam pembelajaran PAI SMP dengan merancang kegiatan yang berfokus pada pemahaman bertahap dari hafalan, pemahaman hingga analis nilai-nilai Islam, serta integrasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang menanamkan adab seperti jujur, tanggung jawab, dan toleransi. Guru dapat memfasilitasi diskusi kontekstual, studi kasus, dan refleksi nilai untuk menumbuhkan nalar kritis sekaligus membentuk karakter Islami sehingga pembelajaran tidak hanya kognitif tetapi juga membentuk kepribadian. Yang ketiga yaitu tentang pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang integrasi ilmu agama dan sains sangat relevan dalam menanggapi tantangan dedikasi moral pelajar karena memadukan pemahaman spiritual dengan nalar ilmiah dapat menumbuhkan kesadaran etis yang menyuruh ketika ilmu sains diajarkan tanpa nilai agama, pelajaran cenderung berpikir teknoritis tanpa arah moral, sedangkan agama tanpa ilmu berisiko menjadi dogmatis. Untuk mencerminkan semangat integratif ini, desain pembelajaran PAI dapat berupa project based learning bertema menjaga lingkungan sebagai amanah Allah, di mana siswa mempelajari ayat tentang lingkungan seperti surat Al-A'raf ayat 56, lalu mengaitkan tentang praktik ilmiah seperti daur ulang atau audit sampah sekolah. Nah, ini juga menggabungkan nilai tauhid, tanggung jawab, moral, dan kecakapan saintifik secara holistik. Nah, yaitu nomor 4 yaitu pemikiran Kiai Haji Ahmad Hasyim Asy'ari yang menekankan akhlak dan sikap tawadu terhadap guru sangat relevan dalam mengembangkan karakter siswa dalam pembelajaran PAI karena pendidikan bukan hanya transfer ilmu tetapi juga pembentukan adab dan sikap hormat. Dalam konteks ini, guru bukan sekedar mengajar tetapi juga teladan moral. Oleh karena itu, menanamkan nilai seperti sopan santun, rendah hati, dan penghormatan kepada guru dapat memperkuat hubungan emosional dan spiritual dalam proses belajar. Di era modern ditandai dengan krisis keteladanan akibat arus digital dan menurunnya wibawa pendidikan. Menerapkan nilai-nilai melalui keteladanan nyata, guru, penanaman kisah ulama, serta pembiasaan adab di kelas mampu membangun kembali kepercayaan dan penghargaan siswa terhadap figur guru, sekaligus memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam. Nah, yang kelima yaitu pemikiran Ahmad Hasan dari Persatuan Islam Persis yang menekankan purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan berbasis Al-Quran dan hadis mencerminkan semangat reformasi bukan konvertasisme karena bertujuan membersihkan ajaran Islam dari praktik-praktik bid'ah dan tahayul
Dengan kembalinya langsung pada sumber utama Islam, dalam konsep kurikulum pendidikan agama Islam, saat ini menekankan modernisasi beragama dengan pemahaman kontekstual. Pendekatan ini dapat memperkuat literasi teks suci secara kritis dan rasional, asal disampaikan secara dialogis dan inklusif. Pendekatan Ahmad Hasan mendorong referensi ajaran berdasarkan dalil dan otentik, sehingga mendukung pembaruan pemikiran Islam yang rasional, bukan sekedar mempertahankan tradisi lama tanpa dasar. Maka meskipun bernuansa salafi, pemikiran cenderung reformasi karena mendorong pembahasan umat dari kebodohan dan penyimpangan melalui pendidikan yang murni dan berbasis nalar. Terus yang keenam yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah filsafat pendidikan Islam saling terhubung sebagai pondasi menyeluruh. Ontologi membahas hakikat manusia dan realitas sebagai makhluk ciptaan Allah yang berakal dan bermoral. Epistemologi mengaji sumber dan cara memperoleh ilmu, yaitu melalui wahyu, Al-Quran, hadis, akal, dan pengalaman. Sementara aksiologi menekankan tujuan pendidikan, yaitu membentuk insan kamil yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Ketiga pilar ini menjadi landasan kuat dalam menyusun visi dan misi program studi pendidikan agama Islam, dengan menegaskan bahwa pendidikan bertujuan membentuk pendidikan yang memahami manusia secara holistik atau ontologi, menguasai metodologi keilmuan yang integratif antara wahyu dan rasio, epistemologi, serta berkomitmen pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan pengabdian. Nah, kemarin itu yaitu aksiologi. Dengan demikian, visi dan misi prodi tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga spiritual dan etis. Terus yang ketiga yaitu konsep takdib. Menurut Syekh Nakubi Al-Atas, menekankan pendidikan sebagai proses internalisasi adab, yaitu menanamkan ilmu yang benar dan menetapkan suatu pada tempatnya secara substansial, dengan tujuan pendidikan nasional yang ingin membentuk manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Namun takdib menekankan dimensi etis dan spiritual secara lebih mendalam dibanding pendekatan sekuler atau kompetensi teknik semata. Dalam penyusunan RPP mata pelajaran PAI, konsep takdib dapat diterapkan dengan merancang tujuan pembelajaran yang tidak hanya mengukur capaian kognitif, tetapi juga aspek sikap dan adab. Pembelajaran yang tidak hanya mengukur capaian kognitif siswa misalnya, melalui penguatan nilai akhlak setiap KD, kompetensi dasar, metode keteladanan guru, refleksi nilai dan penilaian, serta kegiatan yang membutuhkan kesadaran spiritual dan tanggung jawab sosial siswa. Sehingga pembelajaran PAI menjadi proses pembentukan karakter, bukan transfer ilmu. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan gagasan Ismail Raji Al-Faruqi tentang islamisasi ilmu, model pembelajaran interdisipliner adalah pendidikan agama Islam dan ilmu sosial dapat dirancang melalui tema etika Islam dalam praktik ekonomi sosial. Nah, dalam model ini siswa tidak diajak mengaji konsep zakat, riba, dan keadilan ekonomi dari perspektif Al-Quran dan hadis, lalu mengaitkan dengan teori sosiologi tentang ketimpaan sosial, distribusi kekayaan, dan solidaritas masyarakat. Nah, pembelajaran dilakukan melalui diskusi kasus, observasi lapangan, misalnya survei ke koperasi syariah atau kegiatan sosial berbasis zakat, serta proyek refleksi yang mendorong siswa membuat solusi berbasis nilai Islam terhadap masalah sosial ekonomi di lingkungan sekitar. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi juga mampu mengintegrasikan dengan ilmu sosial secara aplikatif, kritis, dan kontekstual sesuai semangat Islami. Mungkin jawaban dari saya segitu saja. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.